Assalamualaikum. Resonansi Ramadan kali ini akan berkunjung ke kota Semarang. Bicara soal potensi wisata religi yang ada di Jawa Tengah, belum lengkap rasanya jika tidak berkunjung ke dua masjid agung yang ada di Semarang. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kebesaran dan kemegahan masjid di tengah pulau Jawa ini membuatku terpana. Masjid Agung Jawa Tengah di Semarang menyajikan suasana religius yang mempesona. Berdiri di atas lahan seluas 10 hektar, Masjid Agung Jawa Tengah menjadi salah satu destinasi terpadu umat muslim untuk beribadah, syiar Islam, hingga wisata religi. Tempat muslimin dan muslimat tunaikan ibadah memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, merangkum 3 keindahan negara sekaligus. Bangunan Masjid Agung Semarang diadaptasi dari arsitektur bangunan Romawi di Eropa, Arab Saudi, dan Jawa yang mencerminkan identitas lokal di Indonesia. Pilar-pilar masjid layaknya Kolesium di Roma, Italia, terbentang menghiasi halaman masjid, memancarkan arsitektur Islam nan kokoh dan indah. Bertuliskan kaligrafi ayat suci Al-Quran dan 2 kalimat syahadat, 25 pilar ini juga menggambarkan jumlah nabi dan rasul. Pesona kemegahan Masjid Agung Semarang juga dihiasi dengan 6 payung raksasa yang berada di pelataran masjid. Payung raksasa hidrolik ini adalah hadiah dari pemerintah Arab Saudi. Seperti di Masjid Nabawi Madinah, Masjid Agung Semarang ini memiliki payung-payung raksasa yang dapat terbuka sewaktu-waktu. Namun, sayangnya di cuaca dengan angin kencang seperti sekarang, payung-payung ini tidak dapat terbuka. Keistimewaan lain, masjid ini juga memiliki Menara Asmaul Husna. Menara yang disebut Al-Husna Tower ini sesuai dengan asma Allah yang berjumlah 99. Menara ini dibangun menjulang tinggi hingga mencapai 99 meter. Menara tersebut melambangkan kebesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum menuju ke puncak menara, pengunjung akan dikenakan tarif sebesar Rp10.000 untuk satu orang. Dari atas puncak menara, mata kita akan dimanjakan dengan pemandangan kota Semarang yang indah. Indahnya kota juga bisa dilihat lebih dekat. Siapkan koin sebesar Rp1.000 dan gunakan teropong pandang ini. Segala pemandangan kota Semarang bisa terpantau selama 3 menit lewat teropong ini. Tapi pesona keindahan arsitektur juga terpancar di interior bangunan utama masjid dengan luas mencapai 8.000 meter persegi. Masjid ini bisa menampung sekitar 15.000 jamaah. Suasana desain ala Jawa kental terasa. Atap dibangun dengan bergaya masjid-masjid di Jawa sebagai identitas peninggalan para wali songo. Ukiran di pintu dan jendela hingga lampu-lampu menjadi simbol khas Masjid Agung Jawa Tengah. Masjid Agung Jawa Tengah juga masih menyimpan keistimewaannya dengan hadirnya Al-Quran raksasa. Al-Quran raksasa dengan panjang 145 cm dan lebar 95 cm ini ditulis oleh Dr. Andes Hayat, seorang penulis kaligrafi dari Universitas Sains Al-Quran Wonosobo, Jawa Tengah. Salah satu karya untuk memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Al-Quran raksasa, di dalam area masjid juga terdapat beduk ijo Mangunsari yang dibuat pada tanggal 20 Syaban 1424 Hijriah. Selamat datang di Masjid Agung Kauman Semarang. Masjid ini disebut sebagai masjid tertua di kota Semarang. Masjid yang terletak di Jalan Alun-Alun Barat, Bangunharjo, kota Semarang ini ternyata menyimpan banyak cerita sejarah. Masjid ini dibangun sejak masa Kesultanan Demak di abad ke-16 Masehi. Awal dibangunnya masjid ini adalah atas prakarsa Sunan Pandan Arang atau yang dikenal dengan sebutan Ki Ageng Pandan Arang. Beliau berasal dari negara Arab yang aslinya bernama Maulana Abdul Salam. Oleh Sunan Kalijaga, beliau ditunjuk untuk menggantikan kedudukan Syekh Siti Jenar yang ajarannya dianggap menyimpang. Ia ditugasi untuk menyebarkan agama Islam di kawasan sebelah barat Kesultanan Bintoro Demak yang selanjutnya kawasan itu kemudian dikenal dengan nama Semarang, yang pada saat ini telah berkembang menjadi suatu kota yang maju, bahkan menjadi ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Masjid Agung Kauman awalnya berdiri di kawasan Lugas, Semarang Selatan. Namun karena berkali-kali mengalami kebakaran, masjid akhirnya dipindahkan ke kawasan Kauman tahun 1749.
Karena banyaknya renovasi yang dialami oleh masjid ini, maka terdapat 4 prasasti yang menghiasi gapura masuk yang juga menceritakan perjalanan sejarah masjid. Keempat prasasti dibuat dengan bahasa yang berbeda-beda, bahasa Indonesia, Jawa, Belanda, dan Arab. Mimbar masjid ini menjadi satu-satunya mimbar masjid di Indonesia yang mengumumkan kemerdekaan Republik Indonesia secara terbuka beberapa jam setelah diproklamirkan. Proklamasi sekitar jam 11 sini pun disiarkan tentang kemerdekaan itu melalui corong masjid oleh seorang anak muda, dokter muda pada saat itu, kalau tidak salah bernama Dr. Agus. Beliau mengumumkan lewat corong Masjid Agung Semarang. Memasuki pelataran Masjid Kauman, pintu-pintu dengan rangkaian daun waru menyambut, ornamen campuran Jawa dan Persia terasa kental. Masjid Agung ditopang oleh 36 pilar yang kokoh. Jumlah ini memiliki filosofi perkalian 6x6 yang berasal dari surat ke-6 ayat ke-6 dalam Al-Quran. Di dalam masjid terdapat mihrab yang runcing dengan langit-langit dari beton. Mihrab dihiasi dengan 99 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Asmaul Husna. Mimbar imam terbuat dari kayu jati, dilengkapi dengan ornamen ukir khas Jawa yang indah. Salah satu hal unik yang ada pada bangunan Masjid Kauman Semarang ini adalah adanya atap khas Jawa yang bertingkat 3 atau tajuk tumpang 3. Tajuk tumpang 3 diartikan sebagai tingkatan derajat manusia. Atap tumpang 3 merupakan simbol dari filosofi. Yang pertama yaitu Islam, yakni orang tersebut sudah membaca 2 kalimat syahadat dan melakukan sholat. Yang kedua harus diisi dengan keimanan, sedangkan yang ketiga adalah derajat ihsan. Arsitektur di Masjid Agung ini juga sering disebut dengan konsep rektonika, bangunan tumpang berpenyangga pilar 5 pada masa pra-Islam di Tanah Jawa. Masjid Agung Kauman memiliki luas tanah 7.666 meter persegi dengan luas bangunan 7.155 meter persegi dengan daya tampung kurang lebih 3.000 jamaah. Setelah puas berkeliling kedua masjid agung yang ada di Kota Semarang, saya akan mengajak pemirsa untuk berwisata kuliner. Semarang merupakan destinasi yang memiliki beragam kuliner lezat. Bahkan, kini Semarang menjadi salah satu dari 3 destinasi kuliner Indonesia oleh Kementerian Pariwisata Indonesia. Jika kebetulan berada di Semarang, jangan lupa untuk mencicipi kuliner khas Semarang yang terkenal bikin lidah bergoyang. Ya, kita udah ada di Pasar Ramadan, tepatnya di depan Masjid Kauman Semarang, Jawa Tengah. Di sini saya mau cari coro, ketan biru, sama petis bumbu. Kayak apa ya? Ini makanan khas selama Ramadan di Semarang. Lokasi yang menjadi pusat jajan saat Ramadan di Semarang berada di depan Masjid Agung Kauman, Kota Semarang. Meski kuliner kekinian terus berkembang dengan beragam variasi, tapi jajanan tradisional hingga kini masih tetap mendapat ruang di lidah penikmat kuliner. Terlebih saat bulan Ramadan seperti saat ini, yang mana kudapan selalu laris manis untuk menu buka puasa. Salah satunya adalah onde-onde. Ini adalah kuliner khas tradisional yang cukup populer di Indonesia, terutama di Jawa. Bentuknya bulat, berisi kacang hijau, berlapis ketan, dan bertabur biji wijen. Teksturnya kenyal pada kulitnya dan lembut pada bagian isinya. Selain jajanan tradisional, terdapat makanan khas Semarang. Makanan khasnya ya seperti ini, coro, ketan biru, petis bumbon, itu khasnya Kauman. Itu adanya memang biasanya di bulan Ramadan. Petis bumbon itu rempah-rempahnya lebih komplit, ada daun jeruk wangi, serai, salam laos, juga petis bumbon, sama kencur. Coro ini ya juga puasa sama Ramadan sama ketan biru juga. Itu apa aja bahannya, Bu? Kalau yang ketan biru itu apa? Ketan biru, nanti sama kelapanya pakai gula, tenten namanya, Mas. Kalau coro? Kalau coro makannya sama santan. Yang hanya bisa kita jumpai pada bulan suci Ramadan. Makanan khas Semarang tersebut ada 3 jenis, yaitu petis bumbon, ketan biru, dan coro. Nah, gimana? Sudah puas kan pemirsa menikmati keindahan Masjid Agung yang ada di Kota Semarang, serta sajian kuliner yang menggugah selera? Setelah ini, kita akan simak tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Bukhari Yusuf. Tetap saksikan Resonansi Ramadan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra siyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi afdhalun nasi bainal arabi wal ajam. Wa ba'd. Para pemirsa TV Parlemen yang berbahagia dan di seluruh tanah air dan dimanapun berada. Ramadan merupakan ibadah yang unik karena cara beribadahnya dengan melaparkan diri, dengan menghauskan diri. Dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghitung sebagai bentuk ibadah. Tetapi di luar dari cara menghauskan diri dan melaparkan diri itu akan mendapatkan banyak pelajaran penting. Salah satunya adalah pendidikan untuk kedisiplinan terhadap kehidupan kita. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi, wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah ketika kalian sudah melihat hilal, dan berlebaranlah ketika kalian sudah melihat hilal. Hadis muttafaq alaih ini menjadi cermin bahwa seorang beribadah harus disiplin waktu sejak awal maupun akhir. Kita tidak boleh sahur melebihi jam yang telah ditetapkan. Sebagaimana kita juga harus membatalkan puasa ketika sudah terdengar beduk maghrib. Hal itu dalam rangka untuk membangun kedisiplinan yang tinggi. Di sisi yang lain kita juga paham penyakit yang menjangkit masyarakat dan bangsa kita ini adalah penyakit kudis alias kurang disiplin. Kurang disiplin dalam waktu, kurang disiplin dalam memakai yang bukan haknya, kurang disiplin di dalam menggunakan fasilitas, kurang disiplin di dalam menjalankan seluruh perintah dan aturan. Jika disiplin ini menjadi jiwa dan menjadi karakter bangsa ini, maka bangsa ini sudah memenuhi satu syarat untuk menjadi bangsa yang besar. Selain kedisiplinan, saudara sekalian, Ramadan dengan puasanya bisa menghadirkan sifat kepekaan, pelajaran dan pendidikan kepekaan terhadap lingkungan, kepekaan terhadap situasi, dan kepekaan terhadap masyarakat merupakan sesuatu yang amat besar yang diharapkan tercapai dalam kita berpuasa Ramadan. Bahkan Rasulullah pun menegaskan, ittaqun nara walau bisyikki tamrin. Hadis juga muttafaq alaih. Jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan cara kamu bersedekah satu potong kurma. Ini artinya bahwa kita diperintahkan untuk peka terhadap lingkungan masyarakat kita. Jangan sampai kita hanya menjadi masyarakat yang ada di Menara Gading, masyarakat yang adigang, adikung, adigono, masyarakat yang hanya mementingkan terhadap dirinya sendiri, masyarakat yang anani. Di sekarang ini saudara sekalian, bangsa kita sedang menghadapi situasi ekonomi dan situasi sosial kemasyarakatan yang tidak baik-baik saja. Karena itu kepekaan kita harus kita tingkatkan agar kita mampu menjadi perekat anak bangsa, jangan justru menjadi pembelah terhadap anak bangsa. Kita harus mampu menjadi orang-orang yang kontributor terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah yang besar, bahkan masalah-masalah yang kecil sekalipun dalam konteks kebangsaan kita. Dengan adanya kepekaan sosial ini, dengan adanya kepekaan lingkungan ini, maka bangsa akan dididik menjadi bangsa yang manusiawi. Sehingga harkat martabat kemanusiaan bisa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah syarat untuk kemudian menjadi bangsa yang akan diturunkan keberkahan Allah dari langit maupun dari bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, Allah akan turunkan keberkahan yang tak terhitung, baik bersumber dari langit maupun bersumber dari bumi. Puasa kita juga diharapkan sekurang-kurangnya mampu memberikan sebuah karakter pendidikan, pribadi yang kuat, karena pribadi yang dididik melalui puasa
pribadi yang selalu berconnecting dengan Allahu Rabbul Alamin di sepanjang waktu dimanapun dia berada. Meski kita tidak dikontrol, dilihat oleh siapapun, tetapi kita tidak berani membatalkan puasa itu karena kita tahu di sana ada Allah, di sini ada Allah, di sana bersama Allah, di sini bersama Allah. Keberadaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan membangun jati diri yang kokoh, berkepribadian yang kuat karena Allah Maha segalanya. Tidak akan bisa yang mempengaruhi terhadap keputusan dan kebijakan Allah Rabbul Alamin. Jika bangsa ini memiliki sikap disiplin, jika bangsa ini memiliki sikap kepekaan sosial dan kebangsaan yang positif, dan jika bangsa ini memiliki dan umat ini memiliki karakter yang kuat karena selalu bersama Allah, maka bangsa ini sudah sepatutnya mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tausiah pendek ini bisa berguna bagi kita semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin mengantarkan kita kepada derajat takwa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.